Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadila dengan NPM 1006003181158 dari kelas Farmasi D. Di sini saya akan memenuhi UTS ulangan dengan membuat narasi audiovisual mengenai interaksi partikel difasilitasi oleh jembatan cair dan padat. Lalu di sini saya akan memberikan contoh formulasi mengenai granulasi kering serta bagaimana perhitungan dengan penimbangannya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan cair berdasarkan apa yang saya pahami setelah belajar di kelas teknologi sediaan solida sebelumnya. Baik, pertama-tama ini adalah permulaan yang akan kita bahas, di mana ini merupakan gambar yang ada di dalam layar merupakan gambaran sederhana bagaimana granulasi interaksi partikel terbentuk pada saat granulasi yang difasilitasi oleh jembatan cair. Dan perlu diketahui bahwa sebelum kita mencapai tujuan tersebut, perlu diingat kembali bahwa pada granulasi basah, di sini granulasi basah ada proses pembasahan, di mana pada proses pembasahan itu diciptakan yang namanya dengan lem. Bisa kita sebut lemnya itu, di mana itu adalah gabungan antara pengikat dan larutan pengikat dan pelarut pengikat. Nah, itu ada di cara basah. Namun untuk di cara kering kita tidak membuat lemnya terlebih dahulu, tapi kita membuat lemnya bersamaan dengan zat aktifnya sendiri pada satu wadah. Begitu. Nah, untuk pada granulasi basah, baik itu dalam cara basah dan cara kering, kita akan mengenal yang namanya jembatan cair. Nah, perlu dilihat bahwa pada layar di sini, pada pendular adalah itu ada proses pertama pada pertama kali kontak antara zat aktif dengan lem itu disebut dengan pendular, di mana mulai terbentuk partikel-partikel dengan jembatan-jembatan yang baru saja kontak eh, dengan antara partikel dengan lemnya itu. Selanjutnya kita masuk ke fase funikular, di mana di sini lem-lem yang sudah membentuk atau kita bisa sebut jembatan cairnya sudah mulai berikatan dengan partikel-partikel yang ada pada proses granulasi ini. Nah, selanjutnya pada saat kita telah melakukan suatu proses penggabungan dengan menggunakan jembatan cair ini, maka kita bisa mendapatkan kapilari. Di sini ada tiga, di sini ada tiga target yang akan kita tuju, target yang akan dituju, bukan yang akan kita tuju, target yang akan dituju. Nah, target yang akan dituju yang paling baik adalah proses kapilari di sini karena terbentuk sudut-sudut yang pada saat nantinya eh, eh, tiap tiap kapilari ini akan berikatan, maka ini akan memudahkan antar kapilari yang terbentuk pada proses pembuatan granulasi ini, karena di sini di kapilari ini bentuknya tidak simetris. Artinya pada saat tidak simetris, prosesnya ini akan lebih baik karena memiliki pada saat kontak itu sudut akan bertemu dengan sudut, sehingga kapilari ini adalah tujuan pertama yang pada pembuatan dengan cara basah atau dengan cara kering. Tujuan penggunaan fasilitas jembatan cair ini adalah tujuan pertama. Namun, apabila kita tidak mencapai kapilari, bentuk droplet adalah bentuk yang lebih baik dibandingkan pseudo droplet. Mengapa? Karena pada saat bentuk droplet ini sudah terjadi pembentukan yang baik, namun bentuknya yang bulat. Karena pada saat bentuk bulat tidak ada sudut kontak yang bisa membuat pada saat antara droplet dengan droplet yang berikatan itu sulit karena bentuknya yang bulat, tidak punya kontak sudut. Namun pada sudut droplet ini adalah proses yang tidak baik karena di sini ada kelebihan cairan yang membuat pada sudut droplet ini ada cairan yang terperangkap dalam dropletnya itu sendiri.
Nah, baik. Selanjutnya, ini kita masuk ke interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan padat. Pada saat kita membahas fasilitasi jembatan padat, kita tidak bisa meninggalkan interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan cair. Pada saat interaksi di partikel oleh jembatan cair, kita mencapai proses wetting, di mana terbentuknya partikel, ikatan antar partikel yang dijembatani oleh jembatan cair. Nah, pada saat pengerasan, disinilah fungsi dari ikatan partikel yang difasilitasi oleh jembatan padat. Jembatan padat ini adalah di sini, di antara partikel-partikel di sini adalah fasilitas dari jembatan padat, di mana di sini terjadi pengerasan atau solidifying yang membuat partikel antar partikel mulai mengeras, lalu kita bisa mencapai granul granul final atau granul akhir di mana terbentuknya struktur berbentuk raspberry dan sini adalah bentuk granul yang paling baik. Sehingga kesimpulannya adalah ikatan partikel pada saat granulasi yang difasilitasi oleh jembatan cair dan jembatan pada granulasi basah itu saling berhubungan di mana pada saat granulasi basah itu fasilitas menggunakan jembatan cair itu berhubungan dengan pembasahan, lalu ikatan partikel dengan jembatan padat berhubungan dengan pengerasan. Nah, untuk granulasi kering, di sini granulasi kering dimulai dari solidifying karena pada granulasi kering tidak terjadi pembasahan terlebih dahulu. Pada saat granulasi kering, prinsip pembuatannya ada pada saat granulasi kering, pada saat proses pembuatan dengan menggunakan granulasi kering akan terjadi tempaan dengan tekanan yang tinggi dan pada saat tekanan yang tinggi itu disitulah proses pengikat kering berfungsi di mana proses pengikat kering itu akan mulai meleleh atau melebur di antara partikel-partikel yang nantinya itu akan mengikat antar partikel yang ada di sini. Nah, itu begitulah penjelasan singkat menurut saya, menurut apa yang saya pahami mengenai ikatan partikel, baik itu difasilitasi oleh jembatan cair dan jembatan padat. Nah, selanjutnya karena saya ber-NPM genap, maka saya diwajibkan untuk memberikan contoh formulasi granulasi kering berikut dengan perhitungan dan penimbangannya. Di sini formula granulasi kering yang saya buat adalah pembuatan tablet aspirin, di mana kandungan aspirin per tablet adalah 500 mg, bobot per tabletnya 750 mg, dan jumlah tablet yang akan dibuat adalah 500 tablet. Pada saat perhitungan, kita harus menimbang fase dalam dan fase luarnya. Di sini fase dalam yang saya presentasikan adalah 92%, dan fase luarnya 8%, di mana dalam fase dalam ada aspirin 500 mg, ada PVP sebagai pengikatnya 5%, dan amprotapnya dari seluruh formula ada 10%, namun dibagi di mana dalam fase dalam ada 5%, dan laktosa atau zat pengisinya secukupnya, di mana 100% dikurangi komponen granulasi atau fase dalam. Lalu di fase luarnya itu 8%, di mana amprotap 5%, talak atau sebagai glidannya 2%, dan magnesium Mg stearat sebagai lubrikannya 1%. Di sini teknik perhitungan yang saya gunakan adalah teknik penggabungan, di mana teknik penggabungan mewajibkan setengah dari bagian glidan dan lubrikan pada fase luar dimasukkan ke dalam perhitungan fase dalam. Nah, di sini kita bisa lihat aspirin yang digunakan pada satu tablet, total fase dalam itu 93,5% dikali jumlah bobot per tabletnya itu bobot per tablet teoritisnya 750 mg didapatkan 700,125 mg untuk satu tablet, dan untuk 500 tablet 350,625 gram. Untuk aspirinnya ada 500 gram untuk satu tablet, berarti untuk 500 tabletnya 250 gram. Untuk PVP-nya didapatkan 37,5 mg untuk satu tablet,
Dan untuk 500 tablet 18,75 gram. Untuk amprotabnya pun sama karena memiliki presentasi yang sama yaitu 5%. Nah, di sini talk dan engage stearat yang merupakan bagian dari fase luar dimasukkan setengahnya ke dalam perhitungan fase dalam. Di mana di sini untuk talk dalam 1% itu didapatkan untuk satu tabletnya 7,5 mg dan untuk 500 tablet 3,75 gram. Sementara untuk Mg stearat itu 0,5% dari yang merupakan setengah dari 1% dari fase luar tadi didapatkan 3,75 mg untuk satu tablet dan 500 mg dan 500 untuk 500 tablet itu 1,875 gram. Untuk laktosanya ini karena 100% dikurangi komponen granulasi didapatkan 575 gram untuk 115 mg untuk satu tablet dan 575 gram untuk 500 tablet. Sehingga massa sulak teoritis atau komponen granulat bisa kita sebut itu sesuai dengan total FD-nya di mana untuk 500 tablet itu 350,625 gram. Setelah perhitungan komponen granulat, di sini kita harus menghitung komponen granulatnya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke perhitungan fase luar, di mana perhitungan granulat ini menentukan jumlah tablet yang akan diperoleh dan kandungan zat aktif per tabletnya dari setiap tablet. Di sini saya misalkan massa granul sebenarnya yang didapat adalah 350 gram. Maka dengan demikian, jumlah tablet yang akan diperoleh adalah massa granul sebenarnya dibagi massa granul teoritis dikali jumlah tablet yang akan dibuat itu 500. Dengan hasil adalah 499 tablet setelah pembulatan. Lalu untuk kandungan zat aktifnya, sama halnya seperti jumlah tablet, namun dikali dengan kandungan aspirinnya. Di sini saya salah menulis, di mana seharusnya hasilnya adalah sama, yaitu 499 mg per tablet. Selanjutnya, kita setelah perhitungan granulat, maka kita masuk ke perhitungan fase luar, di mana kita telah mengetahui bahwa massa granul sebenarnya adalah 350 gram. Maka fase luar sangat berhubungan dengan 350 gram ini, atau massa granul sebenarnya. Pertama kita harus menghitung fase luar. Yang tadi 8% harus menjadi 6,5% karena 1,5% dari bagian fase luar ini telah masuk ke dalam fase dalam. Sehingga fase luarnya tinggal sisa 6,5%. Baik, perhitungan pertama kita harus menghitung total fase luar, yaitu 6,5 per 93,5 dikali massa granul sebenarnya yaitu 350 gram, didapatkan 24,33 mg untuk satu tablet dan 121,65 gram untuk 500 tablet. Begitupun perhitungan selanjutnya dari amprotab, talc, dan Mg stearat, di mana amprotabnya 5%, talcnya 1% karena telah dipotong dengan fase dalam, Mg stearatnya juga 0,5% karena telah dibagi 2 dengan yang di fase dalam, dan total jumlah fase luarnya jika dijumlahkan sesuai yaitu 24,33 mg dengan untuk 500 tablet itu 121,65 gram. Dengan begitu, kita bisa menghitung perhitungan bobot per tablet, di mana bobot per tablet adalah massa granul sebenarnya ditambah total fase luar per jumlah tablet yang didapat. Di sini massa granul sebenarnya adalah 350 gram. Ditambah 121,65 gram dibagi 499 tablet. Dia dapatkan hasil 945,19 mg per tablet. Artinya ini tidak sesuai karena kenapa? Jumlah bobot per tablet secara teoritisnya adalah 750 mg. Sehingga dengan hasil ini perhitungan bobot per tabletnya tidak sesuai. Sekian penjelasan dari saya mengenai
soal-soal yang harus dibahas pada UTS ulang ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam fase pembelajaran. Kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya mohon dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.